Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel gua. Nah, kali ini sedang ada di Cirebon ya, away. Lagi away bersama ownernya Earth. Halo semua. Kenalin lu dong, namanya siapa? Nama gua Alvin, gua dari Earth Cirebon. Mohon izin tayang nih. Jadi ini perdana banget nih khusus Bro Michel nih. Ya, jadi gua kesini ini pengen nge-review beat yang lagi viral ya. Gue suka banget sama looks beatnya, asik banget ngelihatnya, dan spesialnya ini ternyata beatnya tuh turbo ya. Dia ngambil konsep itu simple, kayak beat baru, tapi ketika keluar dari dealer udah jadi turbo. Udah jadi turbo. Nah, untuk detailnya kita tanya-tanya aja sama Alvin. Langsung aja yuk. Langsung aja Alvin ya? Boleh banget. Nggak apa ya? Nggak apa-apa, santuy. Sebelumnya nggak mau sharing-sharing apa dulu? Nggak usah? Sebenarnya sih gue cuman, jadi behind the build aja ya. Boleh. Ini tentunya buat kalian mungkin yang kemarin-kemarin nanya gitu ya, sempat ada yang DM gue secara pribadi atau enggak di IG bengkel sendiri gitu. Sorry gue nggak bisa terlalu banyak kemarin omong. Alasannya apa, Pin? Karena gue belum menciptakan produk yang 100% tuh menurut gue ini layak banget gitu. Ya gua... Jadi gue nggak mau jadi informan yang sesat ya, gitu ya, kan. ngerti. Jadi lu sebenarnya build motor ini itu hanya untuk riset sendiri ya? Untuk kepentingan sendiri gue. Riset dan kepentingan sendiri ya? Yes, karena gue kepo banget. Karena gue sebenarnya behind the build itu gue bingung gini. Kenapa Honda bermain turbo secara mobil? Oke. Nah, kenapa nggak kita terapin di motor? Jadi sampai akhirnya tuh ya gue bikin motor ini. Oke. Gitu. Jadi gini Pin, sebelum kita lanjut ya lebih detail ya. Betul. Gua mungkin mohon izin, mungkin nggak tahu hari ini atau besok. Yep. Gua mau nyobain di motor. Boleh. Nggak ada masalah. Sambil vlog ya. Sikat. Jadi Sikat untuk aja. Di akhir video ini kayak biasa lah. Boleh. Oke. Jadi sebenarnya tadi gua tangkap dari ngomongannya Alvin ya, dia ini karena dia udah mau posting motornya di sosial media, jadi mungkin ada teman-teman yang mau ngikutin itu monggo aja. Cuma dia nggak bisa share banyak, karena memang yang kemarin itu belum 100%, ya. Lu yakin banget ya? Justru kalau bisa kita tuker informasi. Ya, betul-betul. Barangkali gue ada yang kurang apa, karena gue jujur mainan motor tuh bisa dibilang baru ya, nggak yang kayak udah wah seumur hidup gue, tapi gue di sini berkecimpungnya di mobil sebenarnya. Sampai akhirnya gue kepo, gue garap motor begini. Gue juga butuh ya ibaratkan otak dari kalian semua gitu. Kalau bisa sharing ya? Why not gitu. Gue demen banget sih sharing sih gitu. Oke, daripada lama-lama langsung kita mulai aja ya. Siap. Semoga kedengeran. Mic-nya ini udah deket banget sama mulut, harusnya kedengeran ya Vin. Yang pertama, seperti biasa gue mulai tuh dari depan bawah Vin. Siap. Kali ini gue nggak bisa milih kanan atau kiri. Betul. Karena kanan kirinya ada kaliper simetris semua. Dan kanan kirinya ada kaliper semua. Betul. Gue biasanya milih kalau Honda kan dari kiri. Mau yang dari mana ya kan? Kalau Yamaha dari kanan dulu kan. Betul. Kalau ini Hondanya dari kanan atau kiri. Jadi kanan kiri aja. Oke, dari bawah yang paling eye-catching, pelek Pin. Pelek ini lu sebenarnya ada brand apa nggak sih? Sebenarnya gini, kalau untuk velg sendiri karena kita nggak mungkin ya nemuin yang ibaratkan aftermarket gitu untuk produksi velg seperti ini, apalagi konstruksinya double disc brake. Oke. Matic kan jarang banget yang double disc brake. Apalagi gue pengen tetap kesannya ini motor tuh nggak jangkung, karena aliran motor gue ini low rider di sini. Gue pengen motor tuh kecil, ceper, merebah ke tanah gitu kan. Sampai akhirnya gue tetap nggak mau, gue tetap pengen diameternya tuh seperti ini gitu, nggak mau nambahin inch. Jadi kalau kita nyari aftermarket udah nggak mungkin ketemu. Nah, zaman gue bikin kebenaran pabrik-pabrik velg di Indonesia sendiri yang bisa CNC ya, itu tuh belum booming. Karena ini motor tuh gue udah project sebenarnya dari tahun lalu bro. Sampai kayak sekarang tuh banyak banget yang ibaratkan gue lihat merek-merek hadir di Indonesia kan kayak untuk nyiptain Vespa gitu ya. Itu kan udah punya CNC dia. Nah, gue tuh terlambat kenal dengan orang-orang tersebut tuh yang lebih jago dari gue pastinya. Sampai akhirnya gue nekat, gue custom, gue cari pelek kaleng bro dari mobil ya, yang 11 in. Gue gabungin dua velg jadi satu. Ini hasilnya. Dan tentunya palangnya sendiri gue CNC, gue bentuk modelnya. Dan tentunya dudukan-dudukan remnya semua itu mengandalkan tetap shock breakernya gue mau cari nyaman, gue tetap pakai punya beat tapi di satu sisi yang dia untuk memegang kaliper gitu. Jadi ini posisinya tuh udah bener-bener yang menurut gue tuh fit banget sih. Oke, jadi tadi gue sempat dorong maju mundur ya, itu enak banget, maksudnya nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Nggak ada yang nyangkut. Nah ini kalau kalian lihat, maksudnya satu sisi adalah kalau Beat itu kan Honda itu kan di sebelah kiri. Bracket kaliper di sebelah kiri. Nah dia beli yang sebelah kiri lagi buat naruh di kanan. Jadi dua-duanya ada kupingan bracket. Dua-duanya ada kupingan bracket dan custom segitiganya udah pasti. Karena ini lebar banget. Kalau boleh tahu lebarnya bannya berapa sih, Pin? Kalau boleh tahu harganya berapa, Pin? Kalau ban sama pelek deh.
Gini, kalau ban sama Ban aja deh, kalau ban velg aja. kan custom ya? Oke. Kalau ban itu kisaran di angka 2 juta. Oh, bannya 2 juta. Depan belakang? Depan belakang. Oke. ban Jadi lebar masih ini reasonable ya. gitu kan. Berarti di luar masih banyak ada yang jual ya kalau ban ya? Sebenarnya gini, ini ban sendiri gue juga titip temen gue yang suka beli dari luar. Oh. Jadi di Indonesia untuk ukurannya sendiri itu susah. Kalau untuk yang selebar dan untuk ring sebelah sini? Yes. Karena kalau di luar kan tren lowrider itu kayak rukus gitu Iya, kan iya, udah iya. banyak banget Iya, kan. iya, iya. Jadi gampang banget sih. Oke. Gitu. Kalau untuk pelek boleh tau nggak Pin harga berapa Pin? Pelek gua sebenarnya research-nya yang mahal. Oke. Karena ini benar-benar gue build sendiri. Ah. Kalau range harga antara sekitar 15 sampai 20. pelek doang tuh ya? Pelek doang gua research. Depan belakang? Depan belakang. Oke, peleknya ya oke sih. Tuh. Nah, untuk kaliper gue lihat kanan kiri pakai KTC ya? KTC yang 2P. 2P berapa Pin? Kalau KTC satu sisinya tuh kalau nggak salah 800.000. Oke. Ya kan, ditambah bracket, hitunglah gambaran kasar sekitar 1 jutaan sampai 1,2 lah range-nya. Jadi total kiri kanan di angka 2,2 kan, 2,4 gitu ya. Untuk custom segitiga sendiri kalau ada yang orang mau bikin lu kasih harga berapa? Nah, kalau custom segitiga gini, karena berhubung ini motor tuh di expand samping lebarinnya cukup gede, dia itu minta jasanya aja sekitar 1,5 juta. Jasanya dong belum bahan. Di ya? luar bahan. Kalau Kalau bahan boleh tahu kan, bahan lu pakai apa? gue pakai Dural. Dural. Oke. Karena menurut gua Dural itu yang udah paling enteng dan kuat ya kalau Dural ya. Jadi kalau kayak masih besi gitu, gue takut terlalu berat, kayaknya kasihan juga Iya, motornya gitu kan. Nopang beban udah Iya, berat, iya. ditambah berat lagi gitu. Jadi udah pertimbangan sampai sedalam itu gua gitu. Untuk disc lu masih standar ya kanan Disc kiri ya? masih standar. Ukuran juga standar ya? Standar. Biar nggak ribet nyari bracketnya. Betul. Karena gue sendiri udah pusing banget Iya, iya, ngerombak ini kaki-kaki tuh Iya, harus iya, gimana iya. gua bro gitu. Itu spakbor juga gue custom. Iya, spakbor custom. Spakbor custom. Pakai Ini fiber ya, Pin? gue Duraflex fiber. Ini kalau misalkan kalian bikin range angkanya di angka 2 juta. Oh, 2 juta. Spakbornya doang tuh ya? Spakbor doang. Oke. Lanjut ke bagian selang rem pakai apa, Pin? Selang rem gue sekarang sengaja standar dulu karena standar? gue pengen coba dulu fungsinya berfungsi nggak. Kalau misalkan udah berfungsi gue baru mau naikin tuh. Tapi standar pakai 2P kanan kiri dengan kaliper standar masih Nah, ada? kita custom masternya. Master pakai apa, Pin? Masternya ini standar kebenaran, tapi kita katupnya itu kan ada yang dual jalurnya. Jadi katupnya yang kita ganti. Oke. Karena gue tetep pengen ngejar tuh ini motor tuh bener-bener kayak tampilannya standar bawaan dealer. Yang tadi gue bilang dari awal ya, dia Yes. pengen dari dealer banget. Pengen grace kayak Civic Turbo keluar dari dealer Iya, gitu kan, iya, tapi ini Beat Turbo keluar dari dealer gitu. Berarti kelihatan di dalam sini kelihatan ya, Pin? Ini kalau di Buka. kalau dibuka kelihatan tuh dari sela-sela aja udah Oh, kelihatan. iya, iya. Oke. Gitu. Kalau gue misalkan ganti master rem atau nggak gue naikin spek ya, emang bagus pakai Brembo, Iya, iya, pakai iya. Nissin gitu kan. Cuman looks ininya nanti Iya. nggak OEM lagi. Iya, betul. Nah gitu, jadi gue tetap pertahanin. Ini gue rombak aja nih bracketnya nih, jalur katupnya semua. Iya. Oke, ini kita naik ke bagian atas. Tadi kan selang rem udah ya. Selang Jangan rem- ditanya spion loh, tentunya ini bawaan dealer bro. Ini bawaan dealer. Ini gue selang remnya tadi gue sebenarnya nggak mau bahas master remnya ya. Ternyata Betul. master remnya juga dirubah. Katupnya langsung 2 jalur buat Betul. kanan kiri. Yes. Oke. Dan untungnya berfungsi. Ya. Tadi gue sempat nyobain ngerem masih. Ya masih enak. Terus ini bagian atasnya lagi standar semua ya, Pin ya? Standar semua. Karena Body konsep awalnya full itu ya? standar. Karena gue mau OEM dari dealer. Oke. Kesannya ya. Ini atas masih standar. Nah, Atas ini juga standar ya, Pin ya? plastiknya juga plastik dealer bro. Kalau Plastiknya. perlu dimasukin. Ini juga masih plastik dealer. Plastik dealer ini. Sinematik, ntar kalian lihat aja ya. Sip. Nah, ini gue ada yang eye-catching banget nih, Pin. Di bagian dalam sini, Pin. Kantongnya. Iya, di kantong ini. Ya. Kantong ini apa sih, Pin, sebenarnya, Pin? Itu sebenarnya boost meter. Untuk Karena balik lagi gini, orang pengen lihat motornya itu berfungsi atau tidak, itu ada patokannya dari boost meter. kalau turbo lo ini sebenarnya. Kalau turbonya nyepul, Ah. kalau turbo kan boosted ya. Iya. Boosted itu kan spooling berarti Iya, iya. angin. Nah, itu tuh bisa ke kontrol lewat sini. Dan bro bisa ke depannya, andai kata ini motor kita build for race, Ah. kita bisa setting mau di-cut di berapa sih boostnya itu. Oke. Jadi kita tahu ada gambarannya gitu kan. Oke. Ini pokoknya standar juga lo custom ya? Standar custom, pendekin, Lo potong? potong. Terus las atasnya? Atas buat semua. pernya itu ya? Yes, kalau enggak nih motor nggak bisa nyala. Iya, iya. Karena zaman sekarang motor kan standar semua kan. Iya, ya. lu males Matinya. lah ya kalau Males misalnya. males banget gua. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Bagian intinya dari motor ini lah ya. Siap. Kita pindahin motor dulu. Orangnya nggak pindah sekarang, motor yang pindah. Motor yang kita balik. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Nah, bagian belakang ini yang memang agak ngeri ya. Gua pas pertama kali ngeliat di Instagram tuh anjir, beatnya pakai turbo bro, terus rapi banget pemasangannya gitu loh.
maksudnya keren gitu loh, enak aja ngelihatnya. Kalau boleh tahu diceritain Pin, belakang ini sebenarnya dari sasisnya diapain, terus masangnya gimana? Dari pembuang gimana ya ngomongnya? In-nya gimana, out-nya gimana? Jadi biar gue paham juga nih, karena kan gue nggak paham mesin ya. Siap. Kita sharing nih ya sekarang ya. Gue bukan yang paling jago, tapi seenggaknya gue di sini mau kasih tahu sedikit bumbunya. Ya Jadi gini, awal mula Beat ini kan sebenarnya shock breaker itu ada di salah satu sisi. Di kiri, di atas crankcase. Yes, Ya. betul. Sampai akhirnya karena dia mau lowrider, otomatis tuh kayak prinsip mobil itu namanya drop chassis. Iya. Sampai akhirnya tuh gua panjangin ini motor sekitar 20 cm. Chassis gua bikin extender sendiri. Pakai apa Pin? Itu gua di sini kebenaran besi sih besi sih. Karena Karena kalau kayak aluminium gitu, jadi gini pro dan kontra sebenarnya. Kalau ambil look sih emang aluminium tuh bagus. betul. Tapi kalau untuk ketahanan, kayaknya gue lebih milih besi gitu. Kalau konstruksi ini. Jadi gue sampai akhirnya gue ambil action, gue pakai besi aja. Dia panjang dan gue dropin shock breakernya ini pakai punya NSR. Pakai punya NSR. Jadi kenapa gue pakai punya NSR? Karena nggak terlalu tinggi. Dia ukurannya lu tau nggak berapa? 300. Oh 300. Iya. 300 mm ya? Yes. Nah, Jadi untuk biaya sasisnya dulu deh Pin, kita ngomong biaya sasis Pin. Berapa duit Pin lu? chassis Habis Pin. gua research ya sampai pembahanan ini mah gua hitung kisaran di angka 10. Angka 10 ya, sasis Angka doang 10. tuh ya? Chassis sama konstruksi buat shock breaker, di luar shock breaker ya lo ya? Iya. Itu sekitar 10. Gitu, jadi lebih sebenarnya sih kalau kayak ngebangun mobil gitu tuh lebih tepatnya mahal tuh di trial error ya. Iya. Lanjut nih, udah masalah Chassis. chassis ketemu shock breaker. Shock breaker tuh kisaran di 1 jutaan. Kalau yang NSR. Nah, sekarang kalau bicara soal engine. Kalau tadi kan boost meter mungkin udah kita bahas ya, untuk apa kegunaannya buat nimbang dia spooling turbo ya. Kalau turbo sendiri sebenarnya ini turbo tuh ukuran yang paling kecil di mobil. Ini turbo untuk 1000 cc mobil, bahkan 800 sampai 1000 cc. Turbonya itu Pin? Turbonya itu. Jadi kalau hitungan TD0 berapanya, gue bisa ngomong ini TD02. Gitu kalau bahasa di mobil. Dan spoolingnya dia sebenarnya sih kuat sampai 1,5. Tapi berhubung ini motor cc-nya kecil, kecil banget. Kita drop sampai akhirnya sekarang tuh gue bisa ngomong ini spoolingnya cuma 01 sampai 02. Dan gue kenapa pasangin turbo? Gue ngitung ini motor udah berat di velg, berat di konstruksi, berat di badan gue. Ada sih motor kecil banget kan? Iya betul. Sampai Terus kecil, akhirnya, ceper kalau nggak pakai turbo jadi berat ya Pin? berat banget, berat parah. Gue pernah tuh ngerasain ini motor ketika udah jadi build nih, gue sebelum ngerakit turbonya, gue pakai tuh NA tuh, nggak ada larinya. Gue gas aja motor nggak maju. Capek ya Pin? Jadi udah keburu, abis dulu napasnya motornya. Capek lah ya. Sampai akhirnya gue pasangin nih turbo dan ngebantu banget. Selain itu gue pasangin upgrade kirian. Rollernya gue ganti. Roller pasti roller kecil dong lu? Roller kecil. Biar buat bawah aja lah ya? Betul, buat Karena bawah. Nggak ngincer atas juga lah ya? Nggak. Gue nggak bikin motor ini untuk yang kayak biasa orang tuh ngomong, lowrider dipasangin turbo pasti drag nih. Iya. Gue nggak mau, karena ini balik lagi gue buat styling doang. Buat kebutuhan pribadi gue, gitu. Turbo Dan sendiri berapa duit sih Pin? turbo sebenarnya gini, kalau lu ibaratkan belanja sendiri di luar negeri, ini mah just info ya guys ya. Jadi gue nggak mau mahal-mahalin, nggak mau murah-murahin juga, gue transparan di sini. Turbo ini gue angkat sekitar 8,5 juta, turbonya tok. Tapi belum gue ngerubah jalur, konstruksi dan lain-lainnya. Jadi kalau gambaran kasar sampai ini motor tuh, ibaratkan turbonya kepasang ke engine, itu prediksi kisaran di 25 sampai 30 juta guys. Ya capek sih sebenarnya bangun turbo itu ya. Capek banget. Gue jujur aja trial error nih motor nih udah yang ini posisi turbonya tuh ngadepnya harus kemana? Ini gue nggak boleh sembarangan tembak gitu. Sekali gue salah, buyar mesin satu. Gue harus modalin crank S dan jeroannya. Ini bersih nggak Pin? Kalau mau di trial boleh. Nanti kita coba biasalah di akhir video. Gue bakal dengerin suara knalpotnya. Besok baru gue test ride. Kayaknya udah malam, nggak bakal kedengeran juga. Nggak mungkin kelihatan. Iya. Jadi exposure kayak apa kan nggak kelihatan ya bro ya. Jadinya besok aja kalau kesini lagi lah ya. Yes. Mungkin bakal kesini lah ya Pin, buat nyobain ya Pin. Ya nggak apa-apa, pakai aja. Mau dibawa juga sekarang monggo. Oke. Intinya rumit lah, perturbuan duniawi ini rumit. Wah, rumit banget. Lu nggak bisa setengah-setengah intinya. Nggak bisa. Harus all out lah ya. All out, nggak bisa tanggung-tanggung. Jadi jangan gampang. Elah tinggal pasang turbo aja. Iya. Dan tentunya kita nih sebagai yang builder tuh jangan boleh kita sharing dengan bengkel-bengkel mesin. Tapi bengkel mesin itu kan pastinya punya teori masing-masing ya. Bener. Punya yang ibaratkan dia tuh
lebih seneng gini. Iya. Jadi tambah I see. rumit. Gue lebih yakin, oke, prinsipnya tuh turbo begini. Gue pasang sendiri, gue setting sendiri, gue coba sendiri. Oke. Gitu. Tapi untuk CVT sendiri, lu upgrade nggak, Pin? Rollernya tadi? Roller sama pernya sih. Sama versi CVT-nya? Yes. Biar buat main bawah aja? Yap. Wah, kalau main atas sih kayaknya nggak perlu mungkin sih. lah ya. Nggak Iya. mungkin. Ini kan juga buat asik-asikan aja kan? Yes, betul. Gitu. Oke, lanjut ke tromol belakang atau pelek bagian Nah, belakang, Pin? ini. Tromol ini? Setelah turbo, Ah. yang paling sulit gue buat tromol. Ini tromol sulit banget sih anjir. Ini tromol gue harus presisi banget, kalau nggak dia nggak ngerem. Iya, bener. Itu satu. Kedua, gue panjangin nih kabel tromolnya. Oh iya, kabel Sok, tromolnya. carinya di mana? Iya, bener. Alias gue bikin sendiri lagi. Seling kabel gue bikin sendiri lagi. Nggak lu beli yang lebih panjang, Pin? Ada nggak sih? Kepanjangan banget kalau ada. Daripada kita potong, Mending iya lu, kan? mending lu rakit. Sama aja kita rakit Iya, aja sendiri. Gitu. Iya. Ini kelihatan sih tromol belakangnya itu rumit lah. Karena Wah. dia peleknya racing ya guys ya. Mungkin kalau pelek racing belakangnya kaliper enak lah ya. Enak. Ini karena pelek belakangnya tromol juga. Yes. Gue mau tromol kenapa? Suatu saat barangkali ini mah pikiran gue berubah. Gue mau bikin ini motor kenceng. Gitu. Kalau ngerem belakang nggak kaget. Iya, Jadi iya. nggak ngesot si Iya, iya. motor. Jadi gue tetap pilih tromol buat safety sih. Untuk bagian belakang tetap 11 in juga sama. Sama. Lebarnya berapa, Pin? Lebih lebar. Kalau yang belakang ini Di bawah aja lah ya. 130 atau 140 gitu. Nanti di bawah aja Iya, iya. deskripsinya. Gitu. Ntar lu kasih tau gue ya detailnya. Siap. Oke, ban tadi udah dibilangin 2 juta. Ini mereknya apa sih, Pin? Apa ya ini? Sailun atau Daily Tire, sorry. Daily Tire. Daily Tire itu kalau nggak salah dari India. Oh. Itu Daily Indo Tire. nggak ada ya? Nggak ada. Susah ya nyari rider gini ya? Wah, lu bangun rukus di Indonesia, wah capek sih. Capek banget. Itu. Oke, sebelah kanan nggak ada apa-apa. Radiator juga sama standar ya. Standar semua. Sebelah kanan looks-nya sengaja di clean karena mau ngeliatin peleknya. Betul. Gitu. Peleknya Yes. ya, lu lihat sinematiknya aja lah ntar. Yes, betul. Oh iya, sama cover undertail. Jangan Lu lupa. ya, Undertale ini lu custom juga ya? Custom juga. Fiber juga? Fiber juga. Ini ya, Undertale Yes, yang ini ya? itu custom gue prediksiin 1 juta lah. 1 juta lah ya? Paling sejutaan. Ingat, ini bukan mass production, jadi kalau ada yang Bukan. bilang mahal ya udah, berarti memang agak sulit lah karena ini one and only. Ya, one and only lah ya. Ya, emang bener-bener gue bikin ini motor tuh masterpiece-nya gue. Iya. Dan ibaratkan ini uji gue tuh bisa nge-create something tuh jadi seperti apa Iya. gitu. Jadi emang bener-bener ini nggak ada yang buat jualan, gue nggak jual sih. Tapi Oh, buat lu belum lu jual? nggak. Kalau ada orang yang mau build gimana? Jangan ke gua dulu, karena gue juga belum puas terhadap research gua. Mungkin belum, kata-katanya bukan belum puas kali ya, Pin ya? Apa ya? Karena trial and error lu Errornya- belum terlalu lama nggak sih? Yes. Karena lu nggak tahu, karena lu nggak tahu kalau dijumlahin tadi, yang tadi lu bilang mungkin sekitar berapa, Pin? Totalnya cepean ke atas Capean lah ya. ke atas, bener. Sekarang gini, tiba-tiba lu buat di buat di earth, cepean ke atas, terus pas lu pakai beberapa ratus kilo rusak. Itu pasti Jebol lu gitu. Kecewa kan? Wah, itu yang gua Makanya nggak dia mau trial and error dulu gitu. Trial error, bener. Kalau kedepannya ini motor emang udah layak, mungkin kita bikin daily banget. Gue baru berani sih kasih prediksi karena gue udah punya takarannya dan rumusnya kan. Betul. Nah itu yang bakal gue mungkin bisa open nih jual atau Nomoran-nomorannya gimana. itu lah ya. Yes, betul. Itu. Oke, Pin, sebelumnya makasih banyak ya, Pin ya. Udah Sama-sama, dikasih bro. kesempatan gue main ke sini. Gue yang thank you banget Gua malah. review motor ini, motor Biturbo besok kita cobain. Gue sebenarnya gak sabar banget buat mau nyobain ya motor ini ya. Kalau Besok ada aja. kurang-kurang tolong dimaklumin bro. Iya. Karena balik lagi ini prototype masterpiece Bener, gua. prototype, ingat. Ini masih coba-coba. Betul. Dan kalau misalkan kok keras ya, kok gini, ya Ah. namanya juga begini Iya, loh rider gitu kan. Iya. Gitu bro. Jadi ya enjoy lah besok. Oke. Silahkan Sekali lagi makasih ya, Pin. Thank you banget bro. Gua nih respect banget nih, gila sih. Perjuangannya nih buat kalian yang belum subscribe nih, gua ada channel YouTube sebenarnya, Iya. ya kan. Tapi gua ngeliat semangatnya Bro Michel nih, wah. Gila, makasih banyak lu, Pin. Ini harus jadi salah satu contoh anak-anak muda zaman sekarang. Gua Thank jujur you. ya, banyak banget orang di sini yang pengennya tuh cepet besar doang, tapi Ah. tanpa usaha. Kalau menurut gua, kenapa gua tuh rela gitu ngerelain si Beat gua nih? Ya udah bro, silakan Iya, pakai. iya. Kalau emang bisa menjadi bahan bro untuk konten, why not? Kita di sini sama-sama dunianya tuh sama gitu. Betul. Jadi gue bener-bener lihat effortnya ke sini. Gue Thank you. Buat kalian, ini trusted banget nih ya, bukan produk sih, lebih tepatnya reviewnya gitu. Iya, Yang gue lihat di sini, dia ngomong review itu ya emang anak motor ya. Jadi bukan Maksudnya lancar aja gitu, nggak ada settingan. Kita mau mainnya murni gitu Iya, ya. iya. Kita emang bener-bener kalau gue di sini motor ada kurang, gue juga say sorry ya. Ini ala kadarnya gitu. Betul. Motor ya. Gue pasti kurang nggak. Gue bukan robot gitu kan. Dan tentunya gue senengnya Bro Michel di sini mau bareng-bareng saling terima ya. Jadi
kita di sini tuker informasi tuh enak banget gitu. Betul. Ya, jadi begitu Gua sebenarnya agak kaget sih pas kesini, ternyata orangnya welcome banget. Sebelumnya gua hanya di by IG aja. Nah, semua orang yang gua kenal di Cirebon sekarang adalah orang yang pertama kali baru ketemu nih. Semuanya. Semuanya. Empal juga sama. Ya. Semuanya. Jadi gua tuh yang punya second kamera si Alif juga sama. Wah, Dia malah yang sering DM gua, Mas kapan main Cirebon? Mas kapan main Cirebon? Iya. Seenggaknya kan bisa dijadikan kayak keluarga juga ya bro ya. Nah, Bros, untuk mau ada suatu event yang gue tadi ngomong, bro ayo touring bareng kita lah. Ya, boleh. Kita collab, kita Road trip adain lah ya. road trip bareng Ya. ya kan. Entah mau ke Jogja atau mau ke Boleh. Bali. Boleh. Ada titik istirahat bro. Bener nggak? Ya, gua Bekasi, Bandung, Cirebon. trauma gue ini mau dihilangin sama dia. Trauma kecelakaan Harus. gue ini. Jadi Nggak bisa. Nggak boleh keinget kayak terus bro. Endpoint, jadi nggak langsung digas gitu. Kita rehab Iya, pelan-pelan kan. Jadi ibaratkan kita namanya driver motor juga ya, riders tuh Ya, harus capek juga ya, tahu Pin, ya. limit. Iya benar, limit Ya, diri sendiri lah ya. kalau bro mungkin punya pengalaman sebelumnya kan kita kayak nekat nih kita Iya, masih iya, muda iya, kita iya, hajar, iya. terlalu berambisi Betul, salah kita. betul. Kita tahu badan lah, kita harus istirahat. Dan gua doyan banget kuliner. Jadi semakin banyak kita transit kota, semakin kita kulineran. Gue tadi makan empal diajak empal. empal iya kan. Makan empal diajak empal. Nasi Nah. gue 2 porsi bro. Mantap. Iya, gue emang suka makan sih. Cirebon nggak ada mall kayak Bekasi atau Iya, nggak iya. Bandung, Jakarta. Tapi kalau lu ngabisin waktu di Cirebon sehari untuk kulineran nggak akan cukup. Minimal seminggu, gue langsung kasih takaran. Anjir. Seminggu itu lu baru yang ibaratkan gue penguasa makanan Cirebon nih, Iya, gue udah iya, icip iya. semua nih, food vlogger nih gue nih. Seminggu. Oke Pin, sekali lagi terima kasih waktunya. Thank you banget, Ini thank you udah banget. Jam 6:30 gue makasih. Ngaso banyak. dulu ya lah. Iya. Ya, oke. Sekali Siap. lagi terima kasih. Buat teman-teman, Thank you, bro. jangan lupa di follow Instagramnya Alvin, di subscribe YouTube-nya. Sekali Thank lagi you terima banget. kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Selamat pagi, siang, sore, malam. See you next video. Bye. Bye-bye. Ini jangan lupa sound test-nya setelah ini, oke? Oke, kita test ride ya motor ini ya. Akhirnya, ini pas sebelum pulang banget, sekarang jam 11. Langsung kita test ride. Penasaran juga gue. Nih owner ya. Thank you bro. Kita cobain. Ntar ada video dari depan sama Alif, sama FRP. Ini U Project juga sebelah kiri. U Project, Alif, FRP. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman Cirebon, supportnya gila, thank you banyak pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak digas aja udah kayak jalan cok, sumpah nih motor. Mungkin karena pakai turbo kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, riding positionnya asik banget. Sumpah riding positionnya asik banget. Semoga suara gue masuk ya. Riding positionnya asik banget. Cuma ini kayaknya karena dia berat ke kiri, jadinya kayak kita harus ke kanan gitu terus loh. Yang namanya juga prototype ya. Terus ini nggak bisa kencang, pasti harus santuy banget. Plus yang kemarin diomongin, ini nggak ada bunyi ces-cesnya gitu, nggak ada. Ini Kodeholic lagi motoin juga. Gila asik banget sumpah.
Jadi dia stangnya tuh kayaknya maunya kayak ke kanan gini terus loh. Gue nggak ngerti sih posisi mana yang salah ya. Tapi enak anjir buat santuy sumpah. Anjir buat jalan-jalan lucu asik banget. Kalau Bekasi ya nggak tahu sih ya. Ini gue gas open throttle dikit banget nih. Dikit banget muter gasnya. Tapi kerasa banget jalannya. Coba ya kita muter ya. Handlingnya sampai semana sih? Karena kan dia bannya gede. Nah hanya kayak gini doang nih, segini doang nih. Tapi asik sih. Gue suka banget jalan santainya tuh, kayak menikmatinya gitu. Sumpah enak banget. Suspensinya nggak keras sama sekali. Ini gue liatin jalan bumpy, nggak jeduk, nggak ada kayak gitu. Mungkin karena faktor bannya gede juga sama bannya agak tebel, jadinya nggak ada bunyi jeduk. Sumpah ini enak. Coba ya gue bawa 60 ya. Lu lihat posisi stang gue agak ke kanan gitu kan. Ntar gue bilang Alvin. Mungkin dia ada agak prototipenya ada yang salah juga ya kan. Ini udah gue becek banget nih yang ini nih. Ntar deh pas jalan balik ke sana ya sampai Earth dapat berapa. Gila. Overall handlingnya enak, cuma agak ke kanan, gue gak ngerti kenapa. Kalau mau muter balik susah, lo harus dapat manuver gede banget. Tuh, manuver lo harus jauh banget. Karena basicnya lo rider. Mentok pelek yang lebar sih. Terus handling posisi agak ke kanan, gue gak ngerti sih. Jalanan bumpy masih enak, nggak jedak-jeduk yang tadi gue bilang ya. Masih bisa ngebut juga ternyata cuy. Karena motor segede ini anjir. Masih enak. Sumpah. Mantep. Enak. Nggak nyesel sih, punya satu sih. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Nggak harus Beat, tapi motor yang kecil, yang Yamaha yang kecil yang baru itu loh. Keren. Udah sampai lagi. Gitu aja, jangan lama-lama anjir, pengen cok. Pin, dibuat boncengan bisa nggak sih Pin? Agak ngeri ya? Oh malah jangan ya? Oh turbonya nyangkut. Ya oke, mungkin gitu aja. Kalau ada yang nanya langsung di komen aja ya. Sekali lagi terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih banyak buat ownernya. Thank you ya. Gue pamit juga sekalian. Mas, thank you ya. Pokoknya amin, thank you ya. Kabarin. Iya. Ride and cam ntar boleh lalu. Boleh lah ride and cam yang di puncak itu. Ya oke. Sekali lagi terima kasih. Gimana beatnya? Enak. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam. See you next video. Dorong ayo Pin. Gila, garage-nya. Susah cuy masukinnya. Thank you.